Bab 26. Getirnya kenangan masa sekolah di tengah konflik dukungan. Dina tengah berada di ruang kerjanya, sibuk memeriksa laporan-laporan yang masuk. Namun pikirannya tak bisa berhenti mengingat pertemuan semalam dengan para anggota partai yang mulai meragukan kepemimpinannya. Ia merasa semakin terjepit, seolah berada di ujung jurang tanpa jalan keluar. Hujan di luar semakin deras, seperti mencerminkan kekalutan yang tengah dirasakannya. Namun, di tengah kegelisahan itu, ponselnya bergetar, menarik perhatian Dina. Sebuah pesan masuk dari seorang teman lama, Lenny, teman sekelasnya saat SMA. Pesan itu sederhana, tetapi membuat jantung Dina berdetak lebih cepat. Dina, ada yang ingin aku katakan. Ini mungkin akan mengubah segalanya. Aku harap kamu siap mendengarnya. Dina menatap layar ponselnya beberapa saat. Lenny, kenapa dia menghubungi sekarang, setelah sekian lama? Rasa penasaran dan kecemasan bercampur. Ia memutuskan untuk menelepon Lenny. Beberapa detik setelah telepon terhubung, suara Lenny terdengar dari seberang. Dina, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal tidak memberitahumu sebelumnya. Apa maksudmu, Lenny? Dina bertanya, suaranya mulai bergetar. Kenapa kamu bilang itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tahu kamu sedang menghadapi banyak hal sekarang. Tekanan politik, orang-orang yang mulai menjauh darimu. Tapi ada sesuatu yang terjadi di masa lalu yang kamu tidak tahu. Sesuatu yang bisa menjelaskan kenapa kamu begitu dibenci oleh beberapa orang, bahkan yang paling dekat denganmu. Dina merasa jantungnya semakin berdetak cepat. Apa? Maksudmu Pak Agus Suhaimi kan? Kepala sekolah kita yang dulu? Dina mengangguk meskipun Lenny tak bisa melihatnya. Tentu, tapi apa hubungannya dengan itu? Dina, Pak Agus Suhaimi, dia bukan hanya kepala sekolah biasa. Dia terlibat dalam banyak hal yang tidak pernah kita ketahui saat itu, termasuk soal pembiayaan yang merugikan orang-orang di sekitar kita. Dan ada yang lebih mengejutkan, orang-orang yang sekarang menentangmu, yang mencoba merusak reputasimu, dulu adalah bagian dari jaringan itu. Aku tidak bisa menahan diri lebih lama. Aku harus memberitahumu karena mereka menggunakan masa lalumu untuk menghancurkanmu sekarang. Dina terdiam. Semua perasaan yang terkunci dalam dadanya selama ini. Kebingungannya, rasa tidak percaya, kesedihannya seakan mencair dalam sekejap. Apa? Maksudmu, Pak Agus Suhaimi terlibat dalam sesuatu yang ilegal? Dan mereka yang sekarang berusaha menjatuhkan aku, itu semua ada kaitannya dengan masa lalu? Iya, Dina. Mereka dulu ada di sana. Mereka tahu semuanya, tapi mereka memilih diam. Dan sekarang mereka menggunakan itu untuk menghancurkanmu. Dina merasa seolah dunia di sekelilingnya berputar cepat. Selama ini, ia hanya tahu bahwa masa lalunya penuh dengan kesulitan, tetapi tidak pernah sampai pada pemahaman yang lebih dalam. Semuanya terasa seperti sebuah teka-teki yang tiba-tiba menemukan potongan terakhirnya. Ia merenung sejenak, memikirkan masa sekolah yang penuh dengan cemoohan dan rasa tidak dihargai. Wajah teman-temannya yang sering menertawakan pakaiannya yang lusuh, atau menyebutnya sebagai anak yang tidak bisa diandalkan. Namun, di balik semua itu, ternyata ada permainan yang jauh lebih besar yang melibatkan orang-orang yang pernah berada di sekitarnya. Jadi, ini bukan hanya tentang politik. Ini tentang segalanya. Dina berkata pada dirinya sendiri, suaranya penuh dengan amarah dan keputusasaan. Mereka ingin menghancurkanku dengan cara ini, aku tidak akan membiarkan mereka. Dina duduk di ruang kerjanya, menatap layar ponsel yang masih memancarkan pesan dari Lenny. Kata-kata Lenny terus berputar dalam pikirannya, membuatnya semakin gelisah. Ia merasa seperti ada petir yang menggelegar di dalam dadanya. Jika benar ada kaitan antara masa lalunya dan orang-orang yang sekarang berusaha menghancurkannya, maka ini akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Namun, tak lama setelah percakapan itu, ponselnya berdering lagi. Kali ini, nama Pak Agus Suhaimi muncul di layar. Sejenak, Dina merasa dunia terhenti. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Dina menjawab telepon itu dengan hati-hati. Dina, suara Pak Agus terdengar rendah dan penuh ketegangan. Pak Agus, ada apa? Kenapa Anda menghubungi saya? Dina menjawab, mencoba menyembunyikan kegelisahan di suaranya. Dina, saya tahu semuanya sedang kacau, dan saya tahu ini tidak mudah untukmu. Tapi ada hal yang harus kamu tahu. Saya tidak bisa lagi diam. Dina terkejut. Apa maksudnya, Pak? Suara Dina mulai meninggi, tak bisa menahan rasa ingin tahu yang mendalam. Saya terlibat lebih dalam dari yang kamu pikirkan.
Saya tahu siapa yang menekanmu, siapa yang membalikkan fakta-fakta untuk menjatuhkanmu. Dan ini lebih besar dari sekadar masalah politik atau media. Mereka menggunakan masa lalu kita untuk menghancurkanmu, Dina. Mereka tahu kalau kamu punya potensi, tapi itu ancaman besar bagi mereka. Dina merasa dinding di sekelilingnya seakan runtuh. Siapa yang Anda maksud? Tanyanya. Hampir tak percaya. Lenny. Lenny tahu lebih banyak daripada yang dia katakan padamu. Saya tidak ingin kamu masuk lebih dalam, Dina. Mereka yang berada di belakangmu sekarang adalah orang-orang yang memiliki banyak kekuasaan. Mereka siap menghancurkanmu, dan saya takut kamu tidak akan siap. Ponsel itu terasa semakin berat di tangan Dina. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Pak Agus begitu panik? Dan Lenny, apa yang benar-benar dia ketahui? Namun, perasaan terhenti sesaat ketika suara Pak Agus terdengar lebih cemas. Dina, kamu harus berhati-hati. Ada seseorang di dalam partaimu yang ingin menumbangkanmu. Aku sudah mencoba untuk mencari tahu, tapi ini sangat berbahaya. Jangan percayakan semuanya pada mereka. Tiba-tiba, pintu ruang kerjanya terbuka dengan keras dan Andre masuk tanpa mengetuk. Wajahnya penuh kecemasan. Dina, kamu perlu tahu. Ada desas-desus kalau kamu akan dijebak dalam skandal suap besar. Beberapa orang yang dekat denganmu sedang membocorkan informasi palsu. Dina merasa udara di sekelilingnya semakin berat. Apa? Ini sudah terlalu jauh, Andre. Dina berdiri, suaranya penuh kemarahan. Kita tidak bisa hanya diam. Orang-orang ini akan terus menyerangmu sampai kamu jatuh. Mereka tahu kelemahanmu, dan mereka akan memanfaatkannya. Andre berkata dengan tegas. Matanya menunjukkan kepedulian yang mendalam. Dina mengepalkan tangan, menatap keluar jendela, memikirkan apa yang harus dilakukan. Aku tidak akan biarkan mereka menang, gumamnya, bertekad. Tapi Andre menambahkan, ini tidak hanya tentang politik, Dina. Mereka ingin menghancurkan semua yang telah kamu bangun. Mereka ingin memastikan kamu tak punya tempat lagi untuk berdiri. Mereka juga akan mengincar orang-orang di sekitarmu. Aku takut kamu akan kehilangan semuanya. Dina menatapnya, hatinya terasa hancur. Aku tidak akan mundur, Andre. Mereka bisa menghancurkan segala sesuatu. Tapi mereka tidak akan menghancurkan semangatku. Aku akan melawan mereka, semua dari mereka. Jika aku jatuh, aku akan bangkit lebih kuat. Namun, meskipun tekadnya tak tergoyahkan, Dina tahu bahwa ia harus bersiap untuk menghadapi perang yang jauh lebih besar. Dengan setiap langkah yang ia ambil, musuh-musuhnya semakin dekat. Apakah dia cukup kuat untuk menghadapi mereka, ataukah ini akan menjadi titik terendah dalam perjalanan panjangnya? Keadaan semakin genting. Dina tahu bahwa untuk bisa bertahan, ia harus menggali lebih dalam, mencari tahu siapa saja yang sebenarnya berada di belakang semua rencana busuk ini. Setiap langkah yang diambilnya sekarang akan menentukan apakah ia akan tetap berdiri atau terjerumus lebih dalam permainan politik yang kejam. Pikirannya kembali pada masa lalu, pada kenangan yang mulai terungkap. Apakah mereka semua, orang-orang yang pernah dekat dengannya, kini telah berbalik menjadi musuh-musuh yang berbahaya? Lenny, Pak Agus, bahkan orang-orang yang ia percayai, semua kini berada dalam pusaran yang sulit dimengerti. Di tengah keraguan dan kecemasan, Dina tahu satu hal pasti, ia harus terus bergerak maju. Tidak ada jalan kembali. Dan dengan itu, ia bersumpah untuk melawan, apapun yang terjadi.